Happy Sunday and welcome to Kids Church Online. Aku hari ini nggak ngajar loh, tapi aku mau kasih pengumuman, yaitu minggu depan kita akan masuk ke seri yang baru. Dan di seri yang baru ini hanya ada satu video. Jadi small kids dan big kids akan sama-sama nonton di satu video itu. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan ya. Kalian bisa nonton bareng sama kakak atau adik kalian bersama-sama. Oke kids, bye! Hello, good morning kids. Welcome back to Kids Church Online. Hari ini adalah minggu terakhir untuk seri kita, yaitu Double Calls. Siapa kids yang masih ingat kira-kira nama-nama orang yang Tuhan sudah panggil namanya 2 kali? Ada Abraham, ada Jacob, dan Moses. Hari ini ada satu orang lagi yang akan Mister ceritakan sebentar lagi setelah kita praise and worship. Sebelumnya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau semangat memuji dan menyembah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayo kids, kita semua berdiri siap menyanyi untuk Tuhan. Jesus changes lives forever. If He calls, I won't say never. I'll say now. Use me, Lord, somehow. He's at work every minute. His great plan, I am in it. I'll say now. Use me, Lord, somehow.
Lord sent me for your glory. Oh, here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord. Everything of me, use it for your glory. That everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. Halo Jam-Jam. Halo Mr. Yosua, Mister bawa apa tuh? Nah, ini properti yang akan kita gunakan untuk main games kali ini. Oh, Mister mau ajak Jam-Jam dan kids main games ya? Asik! Gamesnya apa, Sir? Nah, untuk games kali ini kita akan dibantu oleh Miss Hesti dan Miss Eta. Oke deh. Ayo Sir, kita main sekarang. Nah, kids, coba tebak kalimat apa yang Miss Hesti akan katakan. Sekarang, Miss Hesti sudah menggunakan sebuah alat. Ini dia. Namanya speak out. Jadi, Miss Hesti menggunakan alat itu dimasukkan ke rongga mulut. Miss Hesti akan mencoba mengatakan beberapa kata. Nanti kids sama Miss Eta akan coba tebak ya. Kita sama-sama mencoba menebak apa yang Miss Hesti katakan. Oke? Oke, Miss Hesti. Door. Dorkoy? Ayo, kids di rumah ada yang bisa nebak gak? Susah ya. Door close. Double close ya kids ya? Kayaknya kids di rumah ada yang duluan nih bisa nebak. Oke. Selanjutnya, I love dancing the four horse. I love dancing the horse. Ayo kids ada yang bisa nebak gak? Kids bantu Miss Eta nih. The horse. Oh, I love dancing the power horse. Okay, thank you. Next, my favorite food is pizza. My favorite food is pizza. Yeah, pizza. My favorite food is pizza. I know. My favorite food is pizza. Yeah. I like eating breakfast in it. Ayo kids, ada yang bisa nebak gak nih? I like eating breakfast in it. I like eating breakfast in it. Anak-anak kids pasti bisa nebak nih. I like eating breakfast in bed. Bener. Oke. Selanjutnya, read oral and pray every day. Wah, apa ya nih ya? Read your Bible and pray every day. Oke. Miss coba tebak ya. Read your Bible and pray every day. Good. Yeay. Nah, kids, itu tadi gamesnya. Speak out. Wah, kata-katanya susah sekali dimengerti, Sir. Ya, pasti ada beberapa dari kids, juga Mr. Yosua yang sulit menebak apa yang Miss Hesti ngomong. Nah, hari ini kita akan dengar cerita dari seorang anak yang mendapat tugas untuk menyampaikan sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Dia juga pakai alat di mulut itu, Sir. Oh, bukan dong, Jam-Jam. Anak ini dipanggil Tuhan 2 kali untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Wah, siapa anak itu, Sir? Ayo kita nonton dulu videonya. Yuk.
Hello, hello. Hi, kids. I guess this is the last phone call for the month. Have you ever tried to deliver a message from someone? I remember when I was young, my mother used to ask me to tell my big sister to stop playing video games because it was time for supper. Well, this is Samuel. Samuel was a young boy when he was called by the Lord to deliver a very important message. He was sleeping when he heard the Lord call out his name. Samuel thought it was his boss Eli who was calling, but Eli told him to go back to bed. This happened 2 more times until his boss realized that the Lord himself was calling Samuel. Eli told Samuel to go back to bed, and when he hears the voice call out again, he should say, "Speak, Lord, your servant is listening." So Samuel went back to bed, and true enough, the Lord called him. The Lord said, Samuel, Samuel. Samuel replied, "Speak, Lord, your servant is listening." The Lord told Samuel that he had great plans for him, but first he had to deliver a message to Eli. It was a very sad message because the Lord was going to remove the family of Eli from his ministry because of the sins that Eli's sons did. In the morning, Samuel bravely told his boss Eli that he was no longer going to be allowed to serve the Lord as a priest, and his sons would no longer be allowed to be priests either. Eli was heartbroken, but he understood that the Lord's ways were perfect. Samuel faithfully delivered the Lord's message to Eli, even if Eli was much older than him. As Samuel grew up, he continued delivering messages from the Lord to important people, and he became the greatest prophet who delivered messages to kings and to the people of Israel in the Old Testament. Samuel was a young boy when he allowed God to use him to deliver his messages. He was maybe as young as you. So, kids, are you willing to deliver God's messages to people today? Try it by calling a friend or a relative and share about God's love for them. You'll never know how much they need to hear about that today. And that's it for our main man, Samuel. Samuel, I had fun talking to you, kids. Call you later. Jam, hari ini kita sudah di minggu terakhir untuk seri Double Calls. Jam masih ingat nggak siapa saja yang Tuhan pernah panggil 2 kali? Ingat dong, Sir. Ada Abraham, Jacob, dan Moses. Nah, hari ini kita akan dengar cerita tentang siapa? Tadi sudah lihat videonya kan? Siapa, kids? Samuel. Ya, benar Jam, Samuel. Mari kita lihat apa yang terjadi pada Samuel ketika dia masih kecil. Di usia mudanya, mungkin sekitar lebih tua beberapa tahun dari teman-teman kids, Samuel sudah bekerja melayani di tabernakel. Apa itu tabernakel, Sir? Tabernakel itu seperti sebuah kemah yang dikelola oleh seorang imam. Pada saat itu namanya Imam Eli. Di tempat itulah orang-orang Israel menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lalu, kenapa Samuel bisa melayani di situ, Sir? Karena dulu ibunya tidak bisa punya anak. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Dia hamil dan melahirkan seorang anak bernama Samuel. Dan dia berkata kepada Tuhan bahwa anak ini akan melayani Tuhan. Dia menyerahkan anak ini kepada Tuhan, makanya Samuel bisa melayani Tuhan di usia mudanya. Oh, begitu. Lalu gimana lagi, Sir? Pada masa itu, Tuhan tidak terlalu sering berbicara kepada orang-orang. Hanya ada sedikit penglihatan. Sampai pada suatu malam, ketika Samuel sedang tidur di tabernakel, dia mendengar suara memanggil, "Samuel!" Awalnya Samuel mengira Imam Eli yang memanggil dia. Dia berlari ke Imam Eli dan bertanya apa yang dia butuhkan. Imam Eli memberitahu Samuel bahwa dia tidak memanggilnya, dan Samuel kembali tidur. Lalu suara itu memanggil lagi, "Samuel!" Samuel terbangun lagi.
dan kembali pergi ke Imam Eli dan bertanya, "Imam Eli, apakah engkau memanggilku?" Dan sekali lagi Imam Eli bilang, "Aku tidak memanggilmu, Samuel." Dan itu terjadi sampai ketiga kalinya. Nah, kalau gitu, siapa yang manggil Samuel dong, Sir? Akhirnya setelah terjadi berkali-kali, Imam Eli menyadari bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Dia memberitahu Samuel, "Samuel, pergilah tidur. Jika dia memanggil kamu lagi, katakan, 'Bicaralah Tuhan, aku adalah hamba-Mu dan aku mendengarkan.'" Jadi Samuel kembali pergi tidur. Lalu apa yang terjadi, Sir? Tuhan mengunjungi Samuel dan berdiri di sana. Dia memanggil seperti sebelumnya dan berkata, "Samuel, Samuel." Lalu Samuel berkata, "Bicaralah Tuhan, aku adalah hamba-Mu dan aku mendengarkan." It's double calls. Yes, it is. Tuhan membutuhkan Samuel untuk melakukan sesuatu yang penting. Apa itu, Sir? Dia ingin Samuel menyampaikan pesan kepada Imam Eli. Tuhan memerintahkan Samuel untuk memberitahu Imam Eli bahwa dia dan keluarganya akan dihukum karena sengaja tidak mematuhi dan tidak menghormati Tuhan. Wah, pesan yang sulit sekali untuk disampaikan, Sir. Betul sekali, apalagi Samuel masih kecil, masih anak-anak. Bisa saja Imam Eli tidak percaya pada perkataan dia. Jadi, gimana, Sir? Samuel tetap kasih tahu Imam Eli kah? Tentu saja. Besok paginya, dia memberitahu Imam Eli apa yang Tuhan perintahkan untuk dia katakan. Dia dengan setia menyampaikan pesan yang diminta Tuhan untuk disampaikan olehnya. Wah, hebat sekali, berani Samuel. Benar sekali, Jem-Jem. Dan nanti, waktu dia sudah besar, Samuel bertumbuh menjadi seorang nabi. Menjadi laki-laki yang peka mendengar suara Tuhan dan bukan hanya mendengar, tapi juga menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang Israel. Wow. Dan kita sebagai orang Kristen juga bisa mendengar suara Tuhan. Seperti Samuel, ketika Tuhan panggil nama kita, kalian bisa berkata, "Ini aku Tuhan, aku mendengarkan," dan mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita. Jem-Jem juga mau, Sir, mendengar suara Tuhan. Good. Dan ketika Tuhan memanggil dan berbicara kepada kita, kadang Tuhan berbicara kepada kita untuk menyampaikan pesannya kepada orang lain. Wow, bukankah itu luar biasa? Tuhan juga bisa memakai kids di rumah, Mr. Joshua, juga Jem-Jem untuk menjadi alat penyampai pesannya Tuhan. Apa saja pesan Tuhan, Sir? Tuhan bisa minta kita untuk menyampaikan message of love, message of grace, atau memberitahu orang lain kalau perbuatan mereka salah. Dan juga share about God's love and mercy. I get it, Sir. Seperti power truth kita, God calls us by name and give us purpose. Coba katakan sekali lagi, kids. God calls us by name and give us purpose. Power verse-nya adalah Isaiah 43 verse 1b. "Don't be afraid because I have saved you. I have called you by name and you are mine." Yuk kita lihat power verse dance-nya. Don't be afraid, don't be afraid. Don't be afraid, don't be afraid. Don't be afraid, don't be afraid. Because I have saved you. Be afraid, don't be afraid. Don't be afraid, don't be afraid. Don't be afraid, don't be afraid. Because I have saved you. I have called you by name. I have called you by name. I have called you by name. You are mine. I have called you by name.
hope you all enjoy the power first dance. Nah, kalian tahu kids, seperti Samuel dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan untuk Imam Eli dan juga bangsa Israel. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk melakukan mujizat, mengajar, dan melakukan tanda-tanda besar. Tapi Tuhan Yesus juga datang dengan sebuah tujuan. Tujuan apa, Sir? Dia datang ke dunia untuk menyampaikan sebuah powerful message, yaitu ada pengampunan di dalam dia, ada kehidupan kekal di dalam dia, dan ada kebenaran di dalam dia. Dan dia menunjukkan pesan itu dengan mati di kayu salib untuk kita semua. Dan ketika kita percaya kepadanya, kita punya hubungan dengan dia, sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan, pengampunan, dan kasih-Nya Tuhan. Wow, so powerful message. Luar biasa kan Tuhan Yesus? Dan kita bisa membagikan powerful message ini juga ke orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, dan saudara-saudara kita. Amin. Amin. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih telah memanggil kami untuk memberitahu orang-orang tentang-Mu. Tolong bantu kami untuk lebih mengenal Engkau dan beri kami kepercayaan diri dan keberanian untuk menyampaikan pesan Engkau kepada orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hai kids, waktunya art and craft. Nah, kali ini art and craft-nya kita akan membuat mikrofon. Nah, sekarang kita persiapkan dulu nih bahan-bahannya. Di sini Mr. Yosua menggunakan kaleng bekas minuman, atau boleh juga menggunakan gulungan tisu bekas. Kemudian persiapkan juga kertas koran atau kertas-kertas bekas apapun lah. Jangan lupa kita harus siapkan sedikit aluminium foil nanti untuk membungkus kepala mikrofonnya. Juga nanti perlu stiker untuk mempercantik mikrofonnya atau menghias mikrofon sesuai dengan keinginan kids. Jangan lupa juga kita perlu kertas warna hitam atau warna-warna lain sesuai dengan kesukaan kids di rumah. Dan gunting, juga solatip dan lem jika diperlukan. Sekarang kita buat dulu kepala mikrofonnya. Caranya kita membuat bola dari kertas bekas atau kertas koran. Ini Mr. Yosua pakai kertas koran. Kemudian dibuat bulat seperti ini. Setelah itu kita bungkus dengan aluminium foil. Nah, ini kita membuat kepala mikrofonnya. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan tempelkan di atasnya kaleng bekas minuman. Oke, kita tempelkan dengan selotip seperti ini supaya tidak jatuh dan nempel dengan kalengnya. Bentuknya jadi seperti ini. Selanjutnya, seperti tadi Mr. Yosua sampaikan, kalian boleh pilih mau pakai warna hitam atau warna kesukaan untuk membungkus kalengnya menjadi pegangan mic-nya. Setelah jadi seperti ini, kita tinggal menghias mikrofonnya menggunakan stiker-stiker yang kids mau gunakan. Nanti jadinya akan seperti ini. Jadi deh mikrofonnya. Apakah kids pernah menggunakan mikrofon asli? Itu akan membuat suara kids lebih keras, sehingga lebih banyak orang yang bisa mendengarkan suara kids. Nah, mikrofon ini mengingatkan kita bahwa kita telah dipanggil oleh Tuhan untuk membagikan firman-Nya kepada semua orang. Ini tidak berarti bahwa kita perlu berbicara dengan suara yang lebih keras, tapi ini berarti kita ingin sebanyak mungkin orang mendengar apa yang kita katakan tentang Tuhan. Oke kids, sampai di sini. See you next week. Bye-bye.